wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, waktu yang lapang sehingga teman-teman anggota grup Umi Pasilo alhamdulillah masih dapat mendengarkan kajian ataupun berbagi ilmu di dalam grup ini pada hari ini. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dinul Islam, yang telah membawa cahaya jalan keselamatan kepada seluruh umat manusia sehingga kita dapat hidup dan berakhlak mulia seperti pada saat sekarang ini. Firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Para mufassir ataupun para ahli tafsir menafsirkan ataupun mengartikan ayat ini, takut yang disebutkan ataupun takwa yang disebutkan dalam ayat ini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna takut di sini adalah melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala larangannya. Kemudian seperti apa misalnya? Yaitu seperti mengerjakan salat 5 waktu dalam sehari semalam, menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan, menunaikan zakat, kemudian tidak meminum khamar, tidak melaga-laga ayam, tidak meminum tua, tidak berjudi, baik judi offline maupun judi online yang begitu maraknya pada saat sekarang ini seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Kemudian bagaimana kira-kira cara ataupun jalannya agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita betul-betul menjadi pribadi yang sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak cara tentunya. Di antaranya adalah mensyukuri segala nikmat yang telah Allah anugerahkan, Allah karuniakan kepada kita dengan sebenar-benar bersyukur. Seperti misalnya kita telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasihkan anggota tubuh kita yang begitu baik, begitu indah. Allah telah memberikan kita mata, misalnya telinga, lidah kita, tangan kita, dan kaki kita. Kemudian bagaimana jalannya? Caranya bagaimana kita untuk dapat mensyukuri nikmat Allah tersebut? Maka pergunakanlah berbagai anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita seperti mata tadi, telinga, lidah kita, tangan kita, dan kaki kita kepada hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pergunakan kepada hal-hal yang dilarang oleh agama Allah. Mata misalnya, pergunakanlah mata kita sebagai bukti rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergunakanlah mata kita itu untuk melihat yang baik-baik. Misalnya membaca ayat suci Al-Quran, melihat ayat suci Al-Quran ketika kita sedang membacanya misalnya. Kemudian mengulang-ulang pelajaran bagi adik-adik remaja, adik-adikku yang masih menempuh pendidikan, menempuh dunia pendidikan. Kemudian juga membaca buku-buku agama untuk memperkaya wawasan, memperkaya pengetahuan kita, membuka cakrawala pikiran kita agar kita lebih dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pergunakanlah mata kita untuk melihat hal-hal yang dapat mendekatkan hati dan jiwa kita
lebih melekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat dengan agama Allah. Seperti misalnya pergi melihat pemandangan indah, melihat pegunungan yang begitu hijau, pemandangan alam laut yang begitu indah, yang begitu menggugah perasaan kita, sehingga kita merasa begitu kecil, begitu kerdilnya, dan begitu maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada misalnya rezeki berlebih, ada rezeki, pergilah bertamasya, melihat laut, melihat indahnya pemandangan pegunungan, sehingga lebih tertanam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat berbagai kuasa. Jangan pernah pergunakan mata kita kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya uragam bangeu lewat urinang ka langsung aju. Oma gadam kupra enang yan galak lagayna kala. Jangan pernah seperti itu. Itu adalah telah menyalahgunakan mata sebagai pemberian Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Menancip urinang bangeu na lewat urung agam yang gleh bacut kadang rapi bacut dibanding kalintoro kadang irmo kadang halintoro kah cuma peglero ke kadang gejak ulang gejak kerja pada gua kadang kahe ge dari bunga sampai tuput banting tulang dia mencari nafkah untuk anak istri di rumah. Bang kakak oma bangnya ugrapi oma ganteng lihat bangnya. Itu jangan pernah salah gunakan mata, salah gunakan pikiran kita kepada hal-hal yang seperti demikian. Kemudian silakan kalau ingin melihat televisi, bolehkah? Menurut saya boleh melihat televisi sebagai wujud dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Karena umat Islam itu harus cerdas, dia harus up to date dengan berbagai informasi global yang tersebar di seluruh dunia setiap harinya. Lihatlah berita-berita gitu ya, lihat berita-berita di televisi. Jangan pula nontonnya sinetron Korea, sinetron ini, sinetron itu. Tidak ada manfaatnya untuk kita, tidak ada manfaatnya untuk memberi syafaat ataupun tidak ada manfaat untuk sebagai jalan kebaikan bagi kita, tidak ada. Lihatlah berita-berita di daerah kita, apa yang terjadi hari ini. Lihatlah berita-berita di negara kita, bahkan berita-berita di seluruh dunia. Sehingga umat Islam itu menjadi umat yang cerdas, yang selalu terkonfirmasi, ter-up to date dengan berbagai berita kekinian yang selalu ada di setiap harinya, bahkan di setiap detiknya. Kemudian boleh nggak Umi melihat handphone, melihat YouTube dan sebagainya? Boleh. Sudah kita katakan bahwa kemajuan teknologi dan informasi itu adalah salah satu rahmat, salah satu anugerah, salah satu karunia Allah yang maha luas, yang maha modern terhadap perkembangan peradaban manusia. Jadi pergunakanlah dengan baik. Lihatlah juga, mungkin bisa membaca berita-berita yang ada di berbagai media online yang ada di smartphone ataupun di Android kita. Lihatlah berita-berita yang bagus itu. Kemudian nontonlah YouTube kajian ilmu-ilmu keagamaan. Jangan pula yang dilihat itu hal-hal yang malah semakin menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah berita-berita, baca kisah-kisah Nabi misalnya, hal-hal yang terkait dengan keagamaan. Silakan saja. Kita harus ini, jangan gaptek, jangan sampai berpikiran oma itu handphone kan diciptakan oleh orang barat, mungkin Yahudi yang ciptakan, jadi hana suah kita buka-buka nyoji hana suah. Jangan, manfaatkanlah, itu adalah anugerah untuk umat manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi umat yang gaptek, yang tidak melek teknologi. Jangan, maka kita akan tertindas oleh zaman. Jangan pernah seperti itu. Umat Islam adalah umat yang selalu modern dia, jadi selalu fleksibel, dan kita insya Allah bisa masuk ke segala perkembangan zaman di bumi ini. Kemudian telinga sebagai wujud rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pergunakanlah telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik-baik. Apa misalnya? Pergunakanlah telinga kita untuk senantiasa mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran.
Pergunakanlah telinga kita untuk mendengar kajian-kajian keagamaan juga yang bisa meningkatkan pengetahuan kita terhadap agama Allah, lebih mendekatkan kita kepada agama Allah gitu, lebih membuat kita semakin tawadhu, semakin khusyuk dalam menjalankan ibadah. Pergunakanlah telinga kita untuk mendengarkan kajian-kajian agama Allah. Jangan pernah gunakan telinga kita untuk mendengar orang-orang sedang bergosip-gosip, sedang menggunjing orang lain, mendengarkan orang yang memaki-maki, orang yang berbual-bual, berdusta-dusta. Tidak, gunakanlah telinga kita itu pada hal yang baik-baik. Baik sampai waktu tak dengar orang bergunjing, malah tajak dah yang benar. Yo baik le. Setelah mendengar kajian ini, stop. Baik bantah dengar na orang duk enam tumpuk bak panta atau rinang ladang mana bengah kah linto kalipah pekerja ulang pekerja kerja pak yang muda. Jadi urina mulai tingku anak bagi anak yang anak ni duk bak panta. Jadi dengar na urang dengar kepegah ke orang lain dengar ke tetangga. Pada teruk tanya kan malah tak pegah hai baik hai pegah ku bangga balik dah sembahyang tubuh mana matang dayo balik dah sembahyang duha matang kan malah kita mau nya hai mutul lagi orang pegah ilu nasi lu barusa ataupun lu nasi pegah 5 bulan barusa cipnya kan menang malah kata mah le tanya nauzubillah min zalik. Jangan pergunakan pendengaran kita ini gitu ya untuk mendengar hal-hal yang semakin menjauhkan diri kita kepada agama Allah. Jangan pernah. Firman Allah dalam Al-Quran pada surat An-Nahl ini adalah surat ke-16 dalam Al-Quran ayat 78. Jadi pada ayat 78 tersebut Allah mengatakan bahwa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dan kamu telah dikeluarkan dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apa. Kemudian Allah memberikan kamu pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidata, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Maka jangan pernah pergunakan mata dan telinga kita untuk melihat dan mendengarkan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hal-hal yang tidak diridai oleh agama Allah. Semoga kajian ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.